Halo semuanya, kembali lagi di channel AMS Service. Oke, sekarang yang A37 mati total. Dan langsung aja kita cek pakai power supply gimana konsumsi arusnya. Tes dulu udah nyambung apa enggak. Oke, nyambung. Oke, pencet tombol on. Nah, di sini gak ada respon ya. Arusnya nggak ada sama sekali, nggak ada pergerakan. Coba sekali lagi, pencet on. Tetap ya, nggak ada respon, harusnya 0. Oke, langsung aja kita bongkar mesinnya. Karena tadi dipencet on tidak ada respon sama sekali, yang pertama kita cek itu tombol powernya dulu ya. Pasang power supply pakai soket baterai kayak gini biar lebih mudah dalam pengecekan. Oke, kita cek tegangan tombol powernya. Nah, ini tegangannya kecil ya. Yang ini ground. Dan di sini cuma terbaca 0,2 ya. Ini drop. Tegangan baterai. Nah, tegangan baterai udah masuk ya. Jadi kita langsung aja cek IC charge-nya, lebih tepatnya di jalur VBA power atau tegangan physis. Dan kalau ada yang tanya kenapa langsung ngecek jalur VBA power di IC charge, karena tadi kan di jalur on off tegangannya drop. Dan jalur on off itu kan asalnya dari IC power. Nah, bisa diasumsikan IC powernya belum bekerja atau tidak bekerja ya, karena bisa jadi tidak menerima tegangan dari IC charge. Kalau diurutin dari baterai kan baterai, IC charge, terus IC power, lalu nyebar ke seluruh komponen ya. Jadi kita akan melakukan pengecekan seperti itu nanti. Oke, kita buka guideline dari Orion Schematic. Nah, nanti kita cek VBA power ada di kapasitor ini ya, dan tegangan vibatnya ada di bawahnya. Oke, pasang soket baterainya lagi. Yang pertama kita cek dulu tegangan vibat udah masuk belum. Oke, tegangannya 4,2 ya, berarti tegangan vibat udah masuk ke IC charge. Nah, ini tegangan VBA powernya 0 ya, ini VBA powernya nggak keluar. Dan langsung aja kita coba suntik tegangan, apakah short. Oke, power supply-nya protect ya, berarti ini ada konslet di jalur VBA power. Oke, sebelum eksekusi saya mau berbagi sedikit teori dulu. Jadi untuk teman-teman yang baru masih proses belajar, mohon untuk belajar teori juga ya. Jangan langsung belajar eksekusi, langsung angkat sana angkat sini, jumper sana jumper sini ya. Jadi kalau diperhatikan ini jarum ampernya bergetar ya, ini tanpa dipencet on. Teman-teman perhatikan jarum ampernya bergetar ya. Dan ini cuma bisa dilihat di ampere meter analog di ampere kecil ya. Di awal tadi kita melakukan pengecekan pakai skala 3 ampere, jadi getarannya tidak begitu kelihatan ya. Dan yang sebenarnya terjadi itu sebenarnya arusnya itu naik tinggi banget, bahkan di atas 2 ampere ya. Lalu IC charge akan mendeteksi bahwa arus tersebut gak normal, lalu IC charge akan protect atau memutus arus. Dan karena protectnya itu nggak ngelok, jadi kayak prosesnya jadi berulang gitu, putus nyambung putus nyambung putus nyambung, akhirnya terbacanya bergetar gitu ya. Oke, di sini akan saya sedikit jelaskan supaya teman-teman paham atau bahkan bisa lebih bingung lagi ya. Jadi ini adalah gambar dari diagram dalam IC charge. Jadi di IC charge itu banyak banget bagian-bagiannya kayak gini ya. Ini IC charge BH25601. Nah, di sini banyak banget sistem proteksi ya. Ada OVP, ini over voltage protect. Ini jalurnya di jalur input ya, VBus. Nah, kalau yang bikin konsep langsung protect tadi yang OCP ya, atau over current protection. Jadi bagian ini yang mendeteksi arus berlebih langsung protect. Tapi teman-teman nggak perlu mempelajari semua IC cara kerjanya seperti apa, yang penting tahu teori dasarnya aja ya. Nah, dari teori tadi saya kepikiran membuat sebuah rangkaian yang mampu mendeteksi arus dengan sangat sensitif ya. Ini cuma mendeteksi, tidak membaca. Kalau membaca itu butuh alat yang lebih akurat ya, lebih responsif. Untuk alat ukur yang responsif dan harga terjangkau ya cuma analog ya. Kalau digital itu delaynya parah banget.
Di sini perhatikan analog 1 ampernya. Nah, ini seperti kelihatan diem ya, tapi kalau diperhatikan dengan detail ini gerak-gerak teman-teman, atau bergetar. Dan sekarang saya hubungkan dengan yang 300 mili. Nah, getarannya jauh lebih terlihat ya di sini. Dan saya baru membuat rangkaian ini. Sebenarnya bukan baru sih, udah lama. Tapi baru sempat share kali ini ya. Jadi rangkaian ini mampu mendeteksi kalau ada arus yang berlebih ya. Lihat LED indikatornya kedip-kedip, menandakan arusnya itu besar. Dan ini saya setting di atas 1 ampere ya, baru LED-nya menyala. Oke, kita coba pakai resistor. Ini besaran ntar. Nah, ini kalau di bawah 1 ampere nggak menyala. Kalau di sini udah mentok ya, tapi nggak nyala. Tapi kalau di atas 1 ampere ini LED-nya menyala. Ini akan jadi salah satu fitur tambahan di power supply yang akan saya jual nanti ya. Untuk rangkaiannya akan saya share di video terpisah ya nanti. Tenang aja untuk teman-teman yang mau ngerakit sendiri. Nah, ini saya coba hubungkan ke HP dengan tegangan 3 volt. Nah, ini jarumnya agak getar-getar karena IC cas belum bekerja ya, karena ada bagian under voltage tadi. Nah, kalau tegangannya udah di atas under voltage, nah ini IC casnya bekerja dan ada konslet ya. Ya, jadi ya seperti itulah untuk teori kenapa bisa ada ampere getar-getar kayak gini. Untuk kerusakan ampere getar-getar ini sering banget ya terjadi pada HP Android zaman sekarang. Kalau zaman dulu nggak ada. Dan saya pertama dulu ini bingung banget teman-teman, kenapa banyak HP yang getar-getar kayak gini. Dan ternyata setelah saya pelajari ada yang konslet ya. Dan penyebabnya bisa getar-getar karena ada OCP tadi. Dan untuk rangkaiannya ini sebenarnya sederhana ya, rangkaian protek tapi nggak diprotek. Jadi cuma pembaca arusnya aja. Cuma ditambahin elko supaya LED-nya bisa berkedip lebih lama. Oke, langsung aja ke eksekusinya. Langsung tembak tegangan, pakai tegangan kecil dulu dan kita raba bagian mana yang panas. Oh ya, untuk yang ampere getar-getar itu ada yang getar-getar setelah ditekan on ya. Kan tadi ini sebelum tekan on udah getar-getar. Kalau baru dipencet on getar-getar biasanya lebih susah dicari karena biasanya dari output IC power atau bisa juga di jalur CPU. Kalau yang langsung getar ini lebih mudah dicari ya, karena biasanya dari output IC cas yang konslet. Oke, ini masih belum terasa panas, cuma anget-anget. Oke, mungkin kita buka dulu penutup IC-nya. Ini anget-angetnya ada di tengah-tengah ya. Oke, mungkin di IC power karena biasanya dekat situ ada banyak komponen. Oke, langsung terasa panas ya di dekat IC power sini. Dan langsung aja kita kasih rosin. Oke, kita lanjut tembak tegangan lagi di jalur VPA powernya. Nah, langsung kelihatan ya, ada yang menghitam di kapasitor. Kalau misalnya yang menghitam itu IC powernya, itu jangan langsung dituduh IC powernya yang konslet ya, karena bisa jadi output dari IC powernya yang konslet. Maksudnya di jalur output ada kapasitor yang konslet ya, seperti itu. Dan ya ini tinggal dilepas saja, langsung beres sih harusnya. Oke, sekarang kita coba langsung pasang baterai lagi. Coba pencet on. Nah, langsung ada respon ya. Oke, ampernya naik turun. Ini langsung normal ya mesin HP-nya. Dan tinggal dipasang lagi penutup kaleng IC-nya supaya mesinnya kelihatan rapi lagi, tidak kelihatan acak-acakan. Oke, jadi kedua HP ini sudah normal lagi ya. Yang A37 cuma konslet kapasitor, dan yang Redmi 8 ini rusaknya IC cas ya. Jadi untuk pengerjaan HP mati total ya nggak cuma butuh skill aja ya, skill blower, skill nyolder, tapi juga butuh alat-alat yang proper kayak skematik, kayak power supply,
dan butuh pemahaman tentang teori-teori kayak seperti tadi. Karena kadang ada juga yang salah paham kalau dipencet on tidak naik langsung vonis IC powernya. Mungkin kalau HP jadul memang seperti itu, tapi kalau Android udah beda lagi ya. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Terima kasih banyak udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.